Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Dinara Fania Safina dari kelas 10 S1. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sejarah salah satu pahlawan di Sumatera Barat. Saya memiliki guru pembimbing yaitu Bapak Muhammad Jono. Jadi siapa sih salah satu pahlawan di Sumatera Barat? Ia adalah Dr. Syekh Haji Abdul Karim Amrullah. Sebelumnya kita harus tahu dong, siapa sih Dr. Syekh Haji Abdul Karim Amrullah? Ia dijuluki sebagai Haji Rasul. Beliau adalah ulama terkemuka sekaligus reformis Islam di Indonesia. Ia juga merupakan pendiri Sumatera Tawalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Beliau lahir pada Ahad 17 Safar 1296 atau 10 Februari 1878 Masehi di suatu kampung kecil bernama Kepala Kabun, Jorong Betung Panjang, Nagari Sungai Batang, Maninjau dalam Luha Agam. Beliau adalah anak ketiga. Perjalanan beliau dimulai pada saat beliau ke Mekah untuk yang pertama kalinya, yaitu pada tahun 1312 Hijriah atau 1894 Masehi sampai dengan 1319 Hijriah atau 1901 Masehi. Syekh Abdul Karim pergi ke Mekah untuk memenuhi cita-cita sang ayah, yaitu untuk menjadikan anaknya orang alim besar. Pada tahun 1312 Hijriah atau 1894 berlayarlah ia ke Mekah karena beliau ingin menjadi orang alim besar sekaligus untuk memenuhi cita-cita sang ayah. Beliau berguru pada salah satu syekh di sana, yaitu Syekh Ahmad Khatib selama 7 tahun dari usia 16 sampai 23 tahun. Di tahun 1319 Hijriah atau 1901 Masehi, ia pulang dari Mekah. Setelah beliau pergi ke Mekah untuk yang pertama kalinya, beliau pergi ke Mekah untuk yang kedua kalinya, yaitu pada tahun 1322 Hijriah atau 1904 Masehi. Ia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan bertemu dengan sahabatnya yang berada di Mekah dan pulang pada tahun 1324 Hijriah atau 1906 Masehi. Setelah beliau pulang dari Mekah, beliau mengajar di Padang. Sebelumnya beliau mengajar di Maninjau. Beliau mengajar di Padang pada tahun 1912 sampai dengan 1914. Para murid-muridnya menjemput Haji Abdul Karim ke Maninjau. Para sahabatnya memberinya pandangan bahwa sudah datang masanya beliau berpindah dari kampungnya. Lebih baik pindah ke Padang. Di sana medan perjuangannya lebih luas. Tujuan dia ke Padang adalah selain untuk mengajar, beliau membantu mengisi majalah Al-Munir, terutama menjawab soal-soal tentang agama. Setelah beliau mengajar di Padang, beliau pindah ke Padang Panjang. Beliau mengajar di Padang Panjang pada tahun 1914 sampai dengan 1917. Karena beliau berada di Padang Panjang, murid dari seluruh Sumatera Barat mengunjungi Padang Panjang untuk menuntut ilmu dengan beliau. Karena banyaknya murid, ia membuat surau jembatan besi sebagai pusat pengajian besar. Setelah beliau mengajar di Padang dan di Padang Panjang, beliau melawat ke Jawa pada tahun 1917. Tujuan dia ingin ke Jawa adalah ingin mengetahui tentang syarikat Islam. Beliau ke Tanah Jawa pada tahun 1917 sampai di Jakarta bertemu dengan pemuka dari Minangkabau yang tinggal di Jakarta. Lalu terus ke Bandung, ke Pakalongan, dan Surabaya. Lalu beliau pulang kembali ke Sumatera Barat. Beliau mendirikan Sumatera Tawalib. Dalam kalangan murid sangat tertanam semangat baru. Kata Cokroaminoto perlunya perkumpulan, sehingga diangsurlah menegakkan perkumpulan dengan nama Tawalib pada tahun 1917. Lalu diperbesar dan diganti namanya menjadi Sumatera Tawalib, yang awalnya Tawalib diganti namanya menjadi Sumatera Tawalib pada Februari 1918 di bawah kepemimpinan Syekh Abdul Karim Amrullah. Setelah beliau mendirikan Sumatera Tawalib, beliau bergabung pada Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau PGAI pada tahun 1920. Haji Abdullah Ahmad
pengarang Islam terasa putus tangannya lantaran majalah Al-Munir tidak dapat diterbitkan lagi. Seluruh murid telah bersatu dalam Sumatra Tawalib, tetapi guru dan ulamanya belum. Agar menjaga persatuan aliran yang ada, beliau mendirikan Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau PGAI di awal tahun 1920 yang diketuai oleh beliau sendiri, yaitu Haji Abdullah Ahmad, dan penasehatnya adalah Muhammad Jamil Jambek dan bersama Syekh Abdul Karim Amrullah. Jadi Syekh Abdul Karim Amrullah ini menjadi penasehat untuk Haji Abdullah Ahmad. Setelah beliau bergabung pada Persatuan Guru-Guru Agama Islam, beliau menjadi ketua cabang di Muhammadiyah. Sebelumnya kita harus tahu dong, apa sih Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah organisasi non-politik. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Syekh Abdul Karim Amrullah mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang pada tahun 1953. Setahun kemudian, ia mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Setelah beliau mendirikan Sumatra Tawalib, bergabung dengan Persatuan Guru-Guru Agama Islam dan menjadi ketua cabang Muhammadiyah, beliau melawat ke Mesir. Tujuan dari melawat ke Mesir adalah untuk menghadiri kongres di Hejaz. Syekh Abdul Karim Amrullah dan Syekh Abdul Ahmad menjadi utusan dari Persatuan Guru-Guru Agama Islam di Sumatera Barat dan beberapa utusan lainnya dari Tanah Jawa. Selain menjadi utusan, beliau melanjutkan pendidikan tingkat tinggi dan akhirnya mendapatkan gelar doktor. Beliau wafat pada tanggal 2 Juni 1945, bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1364. Maka kembalilah beliau ke alam yang baka dalam usia 68 tahun. Menurut bilangan tahun Hijriah Nabi Muhammad SAW dan 67 tahun menurut hitungan miladiyah. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Syekh Abdul Karim Amrullah adalah Syekh Abdul Karim Amrullah pernah berkata, "Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri." Maksudnya adalah, seseorang yang beriman tanpa ilmu akan merasa bingung. Dia tahu bahwa dia beriman, tetapi dia tidak tahu bagaimana implementasi iman pada kehidupannya. Sebaliknya, seseorang yang berilmu tanpa beriman akan jauh tersesat. Dia berilmu, tapi tidak dilandasi iman. Maka ilmu tersebut akan disalahgunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.